Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji serta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas izinnya dan nikmatnya, saya bisa menyampaikan perihal COVID-19 di Indonesia. Pada tanggal 2 Maret 2020, kasus corona pertama di Indonesia diumumkan, atau sekitar 4 bulan setelah ditemukannya kasus pertama di Cina. Saat itu, 2 Maret 2020 ada kasus laporan temuan 2 kasus di Indonesia. Namun, pada tanggal 3, 4, dan 5 Maret tak ada penemuan kasus baru. Pada tanggal 6 Maret, baru ditemukan kasus positif dengan jumlah 2 orang setelah diumumkannya kasus pertama corona di Indonesia. Presiden Joko Widodo menghimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan tangan, meminimalisir interaksi dengan orang lain jika tidak diperlukan, dan meningkatkan kekebalan tubuh atau imunitas tubuh agar tidak terinfeksi virus corona. DKI Jakarta langsung menetapkan status waspada corona. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan instruksi Gubernur Nomor 16 Tahun 2020 tentang peningkatan kewaspadaan terhadap risiko penularan infeksi virus corona atau coronavirus. Batam juga ikut mengeluarkan status waspada usai pemerintah Singapura menemukan 3 orang pasien positif corona pernah berkunjung ke Batam. Selanjutnya, pada tanggal 7 Maret tercatat tak ada kasus baru. Demikian juga pada tanggal 12 Maret. Namun, pada tanggal 13 Maret langsung terjadi lonjakan hingga 35 kasus baru. Sejak itu, kasus corona terus meningkat di Indonesia. Karena kasus COVID di Indonesia semakin meningkat, akhirnya pemerintah menetapkan pembatasan sosial berskala besar atau yang disingkat PSBB. PSBB adalah salah satu upaya pemerintah dalam memutus rantai COVID penyebaran. Beberapa wilayah di Indonesia sudah mengajukan dan menerapkan PSBB. Penerapan PSBB diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang langsung ditandatangani oleh Presiden Jokowi. DKI Jakarta menjadi provinsi pertama yang menerapkan PSBB. Pasalnya, provinsi ini menjadi epicentrum penyebaran COVID-19 di Indonesia. Sementara itu, DKI Jakarta, Menkes Terawan juga menyetujui sejumlah daerah lainnya. Tercatat ada 5 wilayah di Jawa Barat yang bertetangga dengan DKI Jakarta yang diterapkan PSBB. Yakni Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi sejak 15 April 2020. Selanjutnya, 3 wilayah Banten juga direstui untuk memberlakukan PSBB, yaitu Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. PSBB di 3 wilayah ini mulai diberlakukan semenjak pekan lalu. Menyusul wilayah-wilayah yang berdekatan dengan Jakarta, Terawan juga telah menyetujui PSBB di Kota Pekanbaru, Riau, kemudian Makassar menjadi kota pertama untuk direstui penerapan PSBB di Pulau Sulawesi. Wilayah Bandung Raya menjadi wilayah berikutnya di Jawa Barat yang disetujui untuk penerapan PSBB. Tercatat ada 5 daerah di Bandung Raya yang diberlakukan PSBB, meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang. Adapun Kota Tegal menjadi daerah pertama di Jawa Tengah yang mengantongi izin PSBB. Kemudian Sumatera Barat menjadi provinsi kedua yang mendapatkan restu Menkes Terawan penerapan PSBB. Setelah itu, ada juga Provinsi Gorontalo dan Jawa Barat yang menerapkan PSBB. Dengan pemberlakuan PSBB, kasus COVID di Indonesia berkurang secara perlahan, sehingga Menteri Dalam Negeri Tito
Karnavian mengeluarkan instruksi terbaru tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang disingkat PPKM. PPKM dibagi menjadi 4 level, yaitu level pertama, insiden rendah. Pada level ini, angka kasus konfirmasi positif COVID-19 kurang dari 20 orang per 100.000 penduduk per minggu. Kejadian rawat inap di rumah sakit kurang dari 5 orang per 100.000 penduduk. Lalu, angka kematian kurang dari 1 orang per 100.000 penduduk di daerah tersebut. Level 2, insiden sedang. Angka kasus konfirmasi positif 19 antara 20 dan kurang dari 50 orang per 100.000 penduduk per minggu. Kejadian rawat inap di rumah sakit antara 5 dan kurang dari 10 orang per 100.000 penduduk per minggu. Angka kematian akibat COVID-19 kurang dari 2 orang per 100.000 penduduk di daerah tersebut. Selanjutnya, level 3, insiden tinggi. Pada level ini, angka kasus konfirmasi positif COVID-19 antara 50 sampai 100 orang per 100.000 penduduk per minggu. Kejadian rawat inap di rumah sakit 10 sampai 30 orang per 100.000 penduduk per minggu. Angka kematian akibat COVID-19 antara 2 sampai 5 orang per 100.000 penduduk di daerah tersebut. Selanjutnya, level 4, insiden sangat tinggi. Angka kasus konfirmasi positif COVID-19 lebih dari 150 orang per 100.000 penduduk per minggu. Kejadian rawat inap di rumah sakit lebih dari 30 orang per 100.000 penduduk per minggu. Serta angka kematian akibat COVID-19 lebih dari 5 orang per 100.000 penduduk di daerah tersebut. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat yang dimulai sejak 3 Juli 2021 lalu setidaknya berakhir pada 20 Juli 2021. Namun, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pemerintah harus memantau penerapan kebijakan PPKM darurat ini. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangannya. Terima kasih.